Shalom sahabat Kalimatullah dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatullah semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Anda mengucapkan Assalamualaikum kepada saya. Tidak boleh Islam mengucapkan Assalamualaikum kepada non-Muslim. Tidak boleh. Dari mana hadisnya? Mana hadisnya? Baik, saya tunjukkan. Sabar ya teman-teman ya. Karena banyak orang Muslim itu dia... Sahabat Nabi mengucapkan Assalamualaikum kepada setiap orang yang dijumpai, termasuk kepada Yahudi. Karena dia tidak percaya sama Muhammad. Nih saya tunjukkan. Saya tunjukkan. Apakah boleh mengucapkan salam kepada orang non-Muslim? Ya. Lihat ya, saya balikkan kamera saya. Oke. Kalau kita ketik di Google, ya, boleh nggak mengucapkan salam kepada orang-orang non-Muslim? Perhatikan. Lihat ya. Hadis yang melarang mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Lihat ya. Nih. Dalam hadis riwayat Muslim melalui Abu Hurairah. Apa katanya? Jangan memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan pula kepada orang Nasrani. Kalau kamu menemukan salah seorang di antara mereka di jalan, maka desaklah ia ke pinggiran. Nah, jelas kan? Tidak boleh mengucapkan salam. Hukum mengucapkan salam kepada manusia adalah makruh. Hadisnya mana? Itu kan kata ulama. Memangnya Islam sekarang Muhammad sudah kadaluarsa sehingga itu yang kamu baca itu hukum mengucapkan salam kepada non muslim makruh. Itu bukan kata Muhammad, kata ulama. Assalamualaikum katanya itu damai, bukan ucapan yang seperti bagaimana. Artinya adalah damai. Emangnya salah ya kalau saya mengucapkan ya saya dan abang pun dalam keadaan ya berdamai, enggak salah kan? Oke, sekarang saya tanya dulu, apa arti Assalamualaikum? Assalamualaikum. Arti Assalamualaikum adalah semoga kedamaian dan rahmat dan berkahnya. Bang, saya bukan orang yang hafal Al-Quran. Baik. Nggak apa-apa. Saya bukan hafal Al-Quran, tapi sebisa abang bertanya sama saya, insya Allah sebisa mungkin saya menjawab. Baik. Yang pengetahuan saya. Baik. Arti Assalamualaikum artinya adalah kesejahteraan atau salam sejahtera semoga melimpah atasmu. Itu artinya. Artinya semoga kedamaian rahmat Allah dan berkahnya juga tercurah kepadamu. Baik. Itu artinya. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apakah Muhammad membolehkan orang-orang Islam mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani menurut hadis tadi? Menurut Google lagi. Gimana? Tahu saya hanya tidak boleh mengucapkan Natal. Oke, saya tunjukkan lagi hadisnya ya. Kita orang Islam ini memang teman-teman sebenarnya mereka itu hati nuraninya melawan Muhammad. Masalah agama atau masalah tadi topik yang abang perbincangkan yang ya, sebelum kita ke situ, Raisa, kita membahas dulu statement kamu yang mengucapkan kepada saya salam. Saya bilang sama kamu, kalau kamu salam jadi orang abang, apakah yang salam yang saya sampaikan itu membuat abang masalah atau keberatan bagi abang? Baik, salam kamu itu sangat baik dan saya menerima menyambut hangat. Kenapa? Karena itu kebaikan yang kamu harapkan melimpah atas saya. Tetapi masalahnya Muhammad tidak membolehkan kamu mengucapkan itu kepada saya, gitu loh. Coba. Nabi, kepada abang, apakah salam yang saya ucapkan kepada abang itu adalah keberatan bagi abang? Tidak, tetapi Muhammad melarangnya. Kalau misalkan Nabi saya pun melarangnya, itu hak saya mau mengikuti atau tidak. Sekarang saya mau bertanya sama abang. Berarti kamu tidak mau mengikuti Muhammad? Kenapa? Sebentar. Berarti kamu tidak mau mengikuti Muhammad? Enggak, bagi saya, yang saya tahu, Nabi saya cuma berkata tidak boleh mengucapkan Natal, tidak mengucapkan salam. Muhammad tidak pernah melarang Natal, nggak pernah. Muhammad tidak pernah melarang mengucapkan Natal. Yang Muhammad larang itu mengucapkan salam. Bang, sudah jelas. Kalau kamu mengucapkan, berarti kamu sama dengan merayakan. Kamu berarti termasuk salah satu kaumnya juga. Oke. Apakah kamu tahu bahwa menurut Al-Quran bahwasanya Isa itu adalah anak Allah? Enggak, Allah tidak diperanakan dan Allah tidak beranak. Allah itu tunggal. Baik. Kalau saya buktikan bahwa Allah punya anak di dalam Al-Quran, gimana? Apakah kamu mau meninggalkan agama Islam siang hari ini? Yang mana? Baik. Pertama, sebelum saya itu dulu, saya tanya dulu kamu. Jika Allah punya anak, apakah kamu akan menyembahnya? Ya. Bagaimana?
Tidak, karena Allah tunggal dan tidak diperanakan dan tidak dipersekutukan. Jika Allah punya anak, apakah kamu akan menyembahnya? Enggak. Oke, baik. Sebentar. Jika Allah punya anak, maka kamu tidak mau menyembahnya. Baik, saya akan bukakan. Baik, coba bukakan surat Az-Zumar. Az-Zumar. Surat Az-Zumar ayat yang keempat. 4, Az-Zumar ayat 4. Oh, sebentar. Saya agak ketukar-tukar nih ayatnya ya. Sebentar. Sabar ya. Saya tidak hafal nih teman-teman ayat-ayatnya. Oke, buka Quran surat Az-Zukhruf ayat 81. Zukhruf. Az-Zukhruf ayat 81. Zukhruf ayat 81. ayat 81. Oke. Tadi kamu berkata kalau Tuhan punya anak, kamu tidak mau menyembahnya ya? Oke. Apakah itu? Isinya, katakanlah, hai Muhammad, jika benar Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak, akulah orang pertama yang menyembah itu. Tapi Oke, kelihatannya Tuhan sebentar. Tenang. Tadi saya tanya sama kamu, Risha. Kalau Tuhan punya anak, ini kalau nih. Apakah kamu akan menyembahnya? Kamu bilang, tidak. Walaupun dia punya anak, saya tidak akan menyembahnya. Tapi di dalam surat Az-Zukhruf ayat 8, katakanlah wahai Muhammad, jika Tuhan yang Maha Pemurah punya anak, maka akulah Muhammad orang yang akan menyembah anak tersebut. Berarti kalau Allah punya anak, kalau Tuhan punya anak, maka kamu harus menyembah anak tersebut seperti Muhammad menyembahnya. Setuju? tidak setuju. Karena di sini tertulis, jika benar ya, akulah yang menyembah. Berarti tidak Ini ada. berat ini teman-teman, ini berat. Lisa, coba dengerin. Jika benar Tuhan pencipta alam, Tuhan yang Maha Pemurah punya anak, maka kamu akan menyembahnya nggak sesuai ayat Quran ini? Bang, Coba kamu baca dulu. Aduh, kurang bagaimana. Coba Risa, coba kamu baca pelan-pelan biar kami dengar. Katakanlah, hai Muhammad, jika benar Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak, maka akulah yang menyembah. Ibaratkan sebagai ini contoh kecilnya Bang ya. Ibaratkan jika memang itu terjadi, maka akulah yang pertama kali. Oke, berarti kalau benar Tuhan Pemurah punya anak, Muhammad akan menyembahnya nggak? Iya, tapi kenyataannya tidak. Makanya Nabi Muhammad tidak jangan dulu ke situ. Saya bilang kan jika. Aduh. Jika kalau benar punya anak, maka Muhammad akan menyembah anak tersebut. Setuju? Nah, maka kamu sebagai seorang muslimah, pengikut Muhammad, kalau betul Tuhan yang Maha Pemurah punya anak, kamu juga akan ikut-ikutan Muhammad menyembah anak tersebut. Setuju? Ya, setuju. Nah, tapi kenyataannya gitu dong. Baik. Sekarang buka surat Az-Zumar ayat keempat. Coba. Sekarang abang saya sudah jawab pertanyaan abang tadi. Sekarang saya mau bertanya sama abang. Sebentar, saya buktikan dulu Risa, bahwasanya Tuhan di dalam Al-Quran punya anak. Saya akan tunjukkan. Buka surat Az-Zumar. Sudah jelas-jelas ayatnya berbunyi, jika saya mempunyai anak, maka sayalah yang akan menyembah anak Oke, itu. saya akan tunjukkan bahwa Allah punya anak dalam Al-Quran. Buka surat Az-Zumar ayat keempat. Bacakan kepada saya. Nah, oke. Kalau sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu dia akan memilih apa yang dikehendakinya di antara ciptaan-ciptaan yang telah diciptaannya. Oke. Kalau Allah ingin memilih anak, apa yang akan dia lakukan? Dia akan memilih apa yang dikehendakinya. Oke, dia akan memilih. Saya akan tunjukkan bahwa Allah telah memilih untuk mengambil anak. Saya akan tunjukkan. Saya tanya sama kamu, siapa yang telah memilih Maryam di dalam Al-Quran? Berarti anak Maryam dong, bukan anak Tuhan. Sebentar, makanya. Siapa yang memilih Maryam menurut Al-Quran? Allah atau Udin? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa dia memilih Maryam? Untuk memilih, karena Maryam itu. Iya, untuk apa dia dipilih? Dalam rangka apa Allah memilih Maryam? A, untuk melahirkan anak. B, sebentar. Dalam rangka apa Allah memilih Maryam? A,
untuk melahirkan anak yang dipilih oleh Allah, B, untuk jualan bakso. Yang mana menurut Al-Quran? Melahirkan Nabi Isa. Oke, untuk melahirkan Isa. Setuju? Isa itu anak dari siapa? Anak yang datang dari siapa? A, dari Allah. B, dari Udin. Coba. Dari siapa? Dari siapa? Yang dilahirkan Maryam. Iya, dari siapa datangnya anak tersebut? Dari Maryam. Maryam yang bikin. Sebentar. Apakah Maryam yang membuat Isa ada di perutnya? Siapa yang bikin? Yang bikin? Iya semuanya. Kalau abang berkata gini bang ya, kalau misalkan ya, berat ini saudara. lebih Risa, Nabi Adam Risa, lagi bang. mohon maaf nih Risa, kalau saya menyebabkan kamu hamil, maka saya disebut apa oleh anak tersebut? A, bapak, B, paman, C, tetangga. Bang, sekarang kayak gini. Rica, tenang, Rica. Jika saya menjadi penyebab adanya anak di dalam rahimmu, maka saya disebut A, paman dari anak tersebut, B, bapak dari anak tersebut, C, tetangga dari anak tersebut. Tolong dijawab, A, B, atau C? Bang, aku nggak ngerti loh bang bahasa statement yang abang buat. Sulit ini. Gini, siapa yang menyebabkan Maria mengandung? A, Allah, B, Udin. Sebentar, siapa yang menyebabkan Allah mengandung? A, Allah, B, Udin. Allah, oke. Menitipkan roh itu. Oke, berarti Allah yang menyebabkan Maria mengandung. Berarti Allah yang menyebabkan Maria hamil. Katakan gini, abang bisa mengatakan sulit, saudara. Risa, tenang. Risa. Abang mengatakan Maryam hamil disebabkan oleh Allah. Abang sudah ada hadis yang menunjukkan bahwa Allah itu laki-laki. Sebentar, siapa yang menyebabkan Maryam hamil? Allah, Maryam tidak hamil disebabkan siapa-siapa. Berarti Maryam hamil sendiri. Bukan Allah yang membuat Maryam hamil. Saya menitipkan hadis yang baik, kita lihat. Oke, buka Quran surat Maryam ayat yang ke-17. Jangan. Dia berusaha mengasingkan diri dari manusia dan menjadi diri untuk beribadah kepada Allah. 18. Dia siapa? Dia Maryam ya? Jika engkau takut kepada Allah, maka janganlah mendatangiku. 19. Jibril AS berkata, aku bukanlah manusia, namun aku adalah orang utusanmu. Dia mengutus untuk menyampaikan anugerah kepadamu, anak laki-laki yang baik dan suci. Oke, berarti 20-nya. Jibril, Oke, 20-nya. Bagaimana mungkin aku punya anak? Betul. Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah seorang laki-laki pun menyentuhku. Aku bukan seorang pelacur. Baik, betul. Jadi Maryam bingung. Bagaimana mungkin saya punya anak? Sedangkan tidak pernah seorang lelaki pun menyentuh saya. Dan saya bukan seorang pezina, bukan seorang pelacur. Ayat 21-nya. Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu sangat mudah bagiku agar kami menjadikan sebagian tanda kebesaranku bagi manusia rahmat. Oke, berarti siapa yang menyebabkan Maryam mengandung? Itu kan suatu suatu kebesaran Tuhan. Iya, berarti siapa yang membuatnya? Yang membuat, dia tidak ada dibuat siapa-siapa. Sulit ini. Rizya, hal itu adalah mudah bagi Tuhanmu. Siapa Tuhannya Maryam? Tanda kebesaran Tuhan. Iya, berarti yang membuat Maria mengandung untuk menjadi tanda kebesarannya siapa? Tuhan. Oke, baik. Perhatikan surat Az-Zumar ayat yang keempat tadi. Jika Allah ingin mengambil anak, maka Dia akan memilih. Setuju? Nah, sekarang Allah memilih Maryam. Untuk apa Dia memilih Maryam? Masa untuk jualan bakso? Tidak. Tetapi untuk melahirkan anak yang telah dipilih dan ditetapkan oleh Allah. Setuju? Ayat Az-Zumar ini bukan berarti hanya untuk Coba Maryam. Baca dulu. Baca lagi Az-Zumarnya. Baca. Az-Zumar keempat. Baca. Hendak mengambil anak. Tentu dia akan memilih apa yang dihendakinya
antara ciptaan-ciptaan yang dipilihnya. Abang tahu nggak, ayat ini bisa tertuju untuk orang yang kehilangan anaknya, untuk orang tua yang kehilangan anaknya. Itu loh. Karena Coba baca yang baik, baca yang baik. Coba, jika Allah ingin mengambil anak, maka dia akan memilih sendiri. Setuju nggak? Dia akan pilih anak bagi dia. Kalau dia mau ngambil anak, dia akan pilih anak bagi dia. Setuju? Isa bukan anak, adalah melainkan utusan. Nabi Oke, Isa tidak baik. pernah Sekarang saya tanya. Dari mana? Tidak Oke. Dari mana Isa bisa masuk ke dalam rahimnya Maryam? Dari Allah atau dari Udin? dari Allah dan kebesaran Allah. Apa Oke. yang nggak bisa dari Berarti Isa anak daripada Allah. Setuju? Ya, bawa Isa tidak pernah. Sulit, saudara-saudara. Risha, Oh, Isa anak yang datang daripada Allah atau Isa anak yang datang daripada Udin? Sekarang saya tanya. Di dalam surat Maryam ayat yang ke-17 itu dikatakan innama ana rasulu li ahaba laki gulaman zakian. Sesungguhnya saya ini utusan Rasul dari Tuhanmu untuk memberi kamu seorang anak laki-laki yang suci. Anak laki-laki yang benar. Anak laki-laki yang suci itu datang dari siapa? jelas dia mengatakan saya utusan, bukan anak Tuhan. Iya. Itu bukan Isa yang berkata, itu Jibril yang berkata. Ketika Ruhana, coba baca dari ayat 16-nya coba. Maryam 16 coba baca. Isa tidak pernah mengatakan bahwa dia anak Tuhan. Coba baca surat Maryam ayat 16, baca dulu. Bukanlah Nabi Muhammad, kisah Maryam dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Oke, ayat 17-nya. Lalu kami mengutus ruh kami, betul? Enggak, ayat 17 dia Coba ayat 16-nya baca mengasingkan diri. sampai selesai dulu. Ayat 16-nya baca sampai selesai. Ceritakan Nabi Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Ada ayat 16 itu. 17. Surat Maryam, dia beruzlah mengasingkan diri dari manusia dan menyendiri untuk beribadah kepada Allah. 17-nya. Ayat 17. Oke, 18-nya. Maryam terperanjat dan takut sebab melihat jelmaan Ibril. Dia berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah yang maha pemurah daripadamu. Jika kamu seorang bertakwa kepada Allah, maka jauhkanlah diriku karena aku sudah memohon perlindungan kepada Allah. Oke. Berarti ada seseorang yang datang kepada Maryam, betul? Oke, apa kata orang tersebut yang Ya, datang betul. kepada Maryam tersebut? Apa omongan dia? Dia akan menitipkan roh janin ke dalam rahim Maryam. Oke, baiklah, walaupun itu katamu sendiri, tapi dalam Al-Quran berkata begini, sesungguhnya saya ini, Ya, adalah salah satu kebesaran kami. ya, sesungguhnya saya ini adalah utusan Allah kepadamu untuk memberi kamu seorang anak laki-laki yang suci. Betul? Dan salah satu bentuk Oke, kebesaran kami. anak laki-laki yang suci itu datangnya dari Udin atau dari Allah? Dari Maryam dan Allah yang memberi anak itu. Oke, datangnya dari siapa? Datangnya dari Allah. Datangnya yang dari datang oleh Allah. Maryam. Berarti Isa adalah anak yang dari Allah. Setuju? Anak dari Maryam. Sulit ini, sulit. Maryam itu hanya tempat untuk melahirkan sosok Isa. Isa itu gini loh. Isa gini, apakah Maryam berhubungan badan? Sebentar. Apakah Maryam berhubungan badan dengan laki-laki? Tidak. Oke, berarti anak laki-laki itu datangnya dari Allah, betul? Betul. Nah, berarti Isa itu anak yang dari Allah. Setuju? Kita semua dari Allah, Bang. Isa dulu. Jangan kita semua. Ini Isa, dengar. Isa adalah seorang anak yang datang dari Allah dimasukkan ke dalam rahim Maryam. Setuju? Enggak, dari Maryam. Anak Isa adalah anak dari Maryam. Berarti Maryam kawin. Tidak, anak dari Maryam. Sulit ini berat. Isa anak Risha, saya cuma mau bilang sama kamu begini, Risha. Saya harus mengembalikan kamu ke dalam surat Az-Zukhruf. Yesus mengatakan bahwa dia anak Tuhan, dia mengklaim diri dia anak Tuhan. Saya mau tengok apa. Itu loh, Al-Qur'anmu tadi sudah bilang, Risha, bahwasanya Isa itu adalah anak yang daripada Allah. Anak dari Allah disebut Isa bin Allah, Isa anak Allah. Gimana sih? Hadisnya yang mengatakan mengklaim Isa adalah anak saya, tapi Risha, saya tanya sama kamu.
Betul Anak tidak Allah. Risha? Risha, betul tidak kamu adalah anak dari bapakmu? Betul atau tidak? Betul. Betul. Anak yang Berarti Risha, taruhlah nama bapakmu misalnya Usman. Anggap nama bapakmu Usman. Berarti Risha binti Usman. Setuju? Oke, Isa adalah anak yang datang dari Allah, dititipkan atau ditiupkan ke dalam rahimnya Maryam. Itu tadi yang kamu katakan, setuju? Oke, berarti Isa adalah anak yang daripada Allah, setuju? Anak yang dititip. Iya, dari siapa dia? Datangnya dari siapa? Dari Allah atau dari Udin? Bang, kita semua makhluk hidup ini dari Allah, Bang. Jangan semua dulu, Isa dulu. Jangan semuanya, Isa dulu. Isa datangnya dari siapa? Dari Allah dititip. Oke. Dari Allah. Oke, Isa datangnya dari Allah. Kalau kamu dikatakan Risha datangnya dari Usman, berarti Risha anak daripada Usman. Berarti Risha binti Usman. Berarti Isa bin siapa? Bin bapak saya. Isa. Isa tidak ada bin. Sulit ini saudara-saudara, sulit. Oke lah, Risha, saya nggak mau memaksakan. Gini, saya cuma mau bilang sama kamu begini. Risha. Bang. Oke, di agama mungkin seperti ini ya. Saya tanya, di ayat mana bahwa Yesus pernah mengklaim bahwa dia anak Tuhan? Injil ayat berapa? Baik. Kamu ingin berkata di mana Yesus berkata bahwasanya dia adalah anak Tuhan. Baik. Jadi ada sebuah diskusi yang sangat penting. Ini saya sebut sebagai siapa Yesus, kata Yesus. Baik. Sekarang berdasarkan agama, Bang, Injil kita, berdasarkan kita. Baik. Jadi teman-teman, banyak orang Muslim bertanya kepada Kristen, Yesus itu siapa? Jadi jawabannya, siapa Yesus, kata Yesus sendiri. Perhatikan. Jadi kita itu jangan katanya, tapi harus kata Tuhan Yesus sendiri. Nih. Di dalam Markus pasal yang ke-16 ya, dalam Injil Markus pasal yang ke-16, tapi akan saya baca satu perikop saja. Saya balikan kamera saya. Oke. Baik. Nih ya. Ya, ayat berapa, Bang? Boleh buka di sini? Injil Markus pasal yang ke-16. Pasal 16 ya. Markus pasal. Nah, kita mulai dari ayat yang ke-13 ya. Kita mulai dari ayat 13. Nih. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Anak manusia itu merujuk kepada Yesus ya. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka Simon Petrus ini adalah murid yang sangat menonjol ya. Bahkan dia itu adalah seorang kepala gereja pertama. Ya, pemimpin jemaat yang perdana nih. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya. Ini kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Ini jelas nih, ya, pernyataan Yesus sendiri. Siapa Yesus? Kata Yesus, Yesus adalah Sang Mesias, anak Allah yang hidup. Gitu. Nah, coba saya pengen kamu baca lagi surat Az-Zumar. Sebentar, baca surat Az-Zumar tadi, ayat yang ke ini. Az-Zumar ayat yang keempat tadi. Saya pengen itu penutupnya dari diskusi kita. Tanya ke muridnya, lalu muridnya yang mengatakan Yesus anak Allah. Berarti bukan Yesus yang mengatakan bahwa Yesusnya anak Allah, bukan dia mengatakan dirinya ini. Ya, apa kata Tuhan Yesus kepada Simon? Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan engkau yang menyatakan diri, bukan engkau yang menyatakan itu, tetapi Bapakku yang di surga lah yang menyatakan itu kepadamu. Itu jelas bahwasanya Yesus adalah Sang Mesias, anak Elohim yang hidup. Sekarang nih, menurut surat Az-Zumar, saya bacakan ya. Sebentar, Risha, kamu jangan mengeraskan hatimu. Menurut Muhammad, akal wanita itu hanya separuh. Separuhnya lagi nggak tahu kemana. Kemungkinan digondol sama tikus. Bentar. Nih, saya akan bacakan kepada kamu ya. Surat Az-Zumar, ayat yang keempat. Nih ya. Biar kita jangan berdebat kusir terus. Perhatikan. Oh, surat Az-Zukhruf ayat 81 tadi. Coba gimana? Az-Zukhruf 81, baca. Baca surat Az-Zukhruf 81 tadi, tolong.
Katakanlah Nabi Muhammad, jika benar Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak, akulah orang pertama yang menyembah anak itu. Nah, jadi terbukti bahwasanya Tuhan yang Maha Pemurah punya anak, yaitu Yesus, dan kalian wajib menyembahnya seperti kata Muhammad. Ya, itulah pesan saya kepada kamu. Abang enggak, berarti gini bang, berarti Yesus itu bukan Tuhan, dia hanya anak Tuhan kan? Begini, apa sih pengertian Tuhan itu? Tuhan itu kan Tuan. Tuhan sama Tuan itu kata yang sama, yaitu sesuatu yang kepadanya kita menundukkan diri, menaklukkan diri untuk mengikuti apapun katanya. Contoh, Risa, kalau kamu taat, takluk, tunduk, patuh, mengikuti iblis, menurut Al-Quran, maka iblis itulah yang menjadi Tuhanmu, yang menjadi tuanmu. Kenapa? Karena kamu menyerahkan ketaklukan dan ketundukanmu kepada sang iblis. Nah, kalau pertanyaanmu, apakah Yesus itu Tuhan atau Tuhan? Iya. Karena kita wajib menaklukkan diri, taat, patuh, tunduk, mengikuti apapun kata dia. Nah, masalahnya, kamu sebagai Muslim, kamu menyerahkan ketundukan dan kepatuhan dan ketaklukanmu, mengikuti apapun katanya, mengikuti Muhammad. Makanya menurut perspektif Al-Quran dan Alkitab, kamu menuhankan Muhammad. Bagaimana cara kamu menuhankan Muhammad? Yaitu dengan cara menundukkan dan menaklukkan diri kamu kepadanya, sehingga apapun kata Muhammad, kamu harus kerjakan. Tapi kalau menurut saya Tuhan dan Tuhan itu berbeda bang. Kalau Tuhan itu zat yang sempurna yang memberikan ekspresi kepada. Itu terjemahan. Di dalam bahasa Arab, masalahnya begini Resya. Quran tidak ditulis dalam bahasa Indonesia. Alkitab tidak ditulis dalam bahasa Indonesia. Mereka ditulis dalam bahasa Arab dan bahasa Yunani. Di dalam bahasa Arab tidak ada kata Tuhan, Resa. Di dalam bahasa Arab ada nggak huruf T-U-H-A-N? Ada nggak? Ini Yesus itu Tuhan atau tidak? Atau hanya utusan atau hanya anak? Resa, tadi kan saya sudah bilang sama kamu, Resa, Yesus itu Tuhan, Bapa di surga itu Tuhan, Roh Kudus itu adalah Tuhan. Di dalam agama Islam, Muhammad itu Rob, Allah itu Rob, dua-duanya juga Tuhan. Kenapa Tuhan? Karena kamu patuh tunduk takluk kepadanya. Kamu nggak nyambung-nyambung, Resa. Resa, coba kamu jawab singkat dulu nih, Resa. Gini, ada nggak huruf Tuhan? Gini. Coba gini aja, kamu buka Al-Quran, gini, ketika kamu buka Al-Quran, ada nggak di situ huruf T-U-H-A-N? Ada nggak? Sekarang saya bertanya, bagaimana dalam kehidupan ada dua Tuhan? Dalam rumah tangga aja ada dua kepemimpinan aja, itu sulit loh. Terus bagaimana dengan Lukas ayat 4 yang Yesus berkata, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia adalah engkau berbakti. Pertanyaan yang mantap. Pertanyaan yang bagus. Di dalam rumah tangga saja, kalau ada dua Tuhan, dua pemimpin, maka itu akan kacau balau. Nanti Tuhan yang satu sama Tuhan lainnya berbeda pendapat, gontok-gontokan. Perhatikan. Jadi, Tuhan Yesus itu bukan Tuhan yang lain. Tetapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang datang, yang diutus oleh Bapa di sorga. Lalu, apakah Tuhan Yesus dengan Tuhan Bapa di sorga gontok-gontokan? Ini jawabannya. Perhatikan. Jawabannya ada, nih. Makanya Alkitab kami ini mengajarkan tauhid. Nah, cuman banyak orang yang bikin agama Kristen itu jadi nggak tauhid. Nih, saya tunjukkan. Saya balikan kepada kamu ya. Ini jawabannya. 1 Korintus pasal yang ke-15. Sebentar. Berarti kalau Isa itu utusan, Bang, berarti betul yang dikatakan Islam bahwa Isa itu hanya utusan, bukan anak Tuhan. Ulang-ulang lagi. Gimana sih kamu, Risa? Kok jadi balik-balik lagi ke situ? Yang tadi barusan dia utusan. Ya, berarti betul lah dalam Islam kan dia utusan. Bukan anak Tuhan. Baik, saya akan tunjukkan ya sebentar. Nih ya. Saya akan bacakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Teman-teman bisa bantu saya, kadang-kadang saya kalau nginget ayat ini agak sedikit lupa loh ya. Ayat berapa, Pak? Sebentar. Sabar. Sesuatu kaki, bentar ya. Oke, 1 Korintus pasal yang 15 ayat 27 ya, nih. Korintus pasal 1 Korintus 15 ayat 27. Korintus 15 ayat 27. 15 ayat 27. Nih, apakah Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, maka akan gontok-gontokan seperti katamu? Enggak. Nih, saya balikan ya. Nih, perhatikan.
Ya. Nih. Saya akan baca ayat sebelumnya ya. Nih, saya akan baca ayat sebelumnya biar kita nggak kehilangan konteks. Intinya itu di 27. Tapi kita mulai dari ayat yang ke-25. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja. Ia di sini Yesus ya. Karena ia Yesus harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya Yesus di bawah kakinya Yesus. Musuh yang terakhir yang dibinasakan adalah maut atau kematian. Jadi musuhnya manusia itu yang terakhir itu adalah kematian dan itu sudah dikalahkan oleh Yesus. Perhatikan. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkan Bapa di bawah kakinya, kaki Yesus. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Jadi maksudnya begini, segala sesuatu itu harus ditaklukkan, ditundukkan kepada Yesus. Supaya apa? Supaya dengan perantaraan Yesus, semua makhluk di bumi ini bertekuk lutut. Maka ketika semua itu sudah terjadi, maka Yesus akan membawa semua manusia yang telah ditaklukkannya itu kepada Bapa di sorga. Makanya Yesus itu adalah Tuhan untuk kemuliaan Allah. Begitu. Jadi Yesus dan Bapa di surga nggak gontok-gontokan. Justru Yesus melakukan kehendak Bapa di surga. Yang gontok-gontokan itu Allah sama Muhammad. Allah bilang di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah perkataan yang benar. Muhammad ngomong, boleh bohong. Nah, gontok-gontokan. Jadi pertanyaan saya di ayat Korintus ini, apa yang ditaklukkan? Segala sesuatu ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Kenapa ketika dia disalib sama Yahudi, kenapa dia tak bisa menaklukkan Yahudi itu? Bagaimana? Loh, dia menaklukkan itu dengan cara bangkit mengalahkan maut. Gimana? Apa yang mengalahkan maut? Bukannya mati itu. Baik, sekarang begini. Baik, sekarang kita harus gunakan bahasa-bahasa sederhana. Perhatikan. Kalau orang mati, misalnya Muhammad mati. Sampai sekarang dia masih mati, masih meninggal. Setuju? Iya. Oke. Yang menang Muhammad atau kematian? Sekarang Muhammad meninggal kan? Artinya Muhammad sebentar. Tenang Risha. Begini Risha. Artinya maut, kuasa kematian atau kuasa maut itu masih menginjak lehernya Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad tidak bisa bangun. Karena apa? Karena tenang Risha. Tenangkan dirimu Risha. Tenangkan dirimu Risha. Tenang. Risha. Ketika Muhammad meninggal, saya tanya sama abang lah, bagaimana cara dia menyelamatkan umatnya sementara dia menyelamatkan diri sendiri aja dari beberapa. Dia bangkit. Seandainya Yesus tidak bangkit, maka nasib kami sama seperti kalian, mengikuti orang mati di kuburan. Risha. Apa? Kamu jangan kemana-mana dulu Risha. Pokok bahasan kita adalah bahwa kematian itu telah ditaklukkan oleh Yesus. Sehingga Yesus menaklukkan yang namanya maut dan kerajaannya. Kematian dan kuasa. Kematian, makanya di dalam Injil, hai maut, di manakah sengatmu? Makanya maut tidak berkuasa atas Yesus. Makanya Yesus bangkit. Sementara maut berkuasa atas Muhammad. Makanya Muhammad masih di kuburan. Makanya saya bilang sama kamu Risha, ayo Risha, datang kepada Dia yang mengalahkan maut. Karena orang yang mengalahkan maut tersebut, yaitu Yesus, adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Makanya datang kepada yang hidup, dipimpin oleh yang hidup, menjadikan yang hidup sebagai junjungan pemimpin kita, supaya kita taat, patuh, tunduk kepadanya. Jangan ngikutin orang mati di kuburan. Kurang bagaimana saya menjelaskan kepada kamu, Risha? Kurang bagaimana? Ini susah ini, Risha. Risha, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Barang siapa, Risha, sebentar Risha. Salib, dengar, Risha tenang. Seorang Kristen yang sejati itu harus memikul salibnya. Tetapi salib itu bukan berbicara mengenai kayu. Salib itu berbicara mengenai penderitaan. Karena zaman sekarang tidak ada lagi hukuman salib. Zaman sekarang itu, hukumannya itu, cobaan dan godaan itu contohnya. Misalnya, dipersekusi sama orang muslim. Misalnya kalau ketemu sama misalnya si pendebat-pendebat muslim katanya darah saya dihalalkan. Ya kan? Awas kamu, kalau ketemu sama saya, kamu saya borok. Nah itulah salib yang harus saya pikul.
Kenapa? Karena kalau misalnya ketemu dengan mereka, katanya mereka itu videonya udah saya upload tuh. Awas kamu ya kalau ketemu dengan saya. Nah itu. Berbicara tentang salib itu jangan kamu kecilkan saja kayu balok seperti itu. Itu zaman dulu. Karena sekarang udah nggak ada lagi hukuman salib. Hukuman yang sekarang itu adalah yang diderita oleh umat Kristen adalah penindasan-penindasan. Contohnya mau ke gereja sama orang muslim dihalang-halangi. Dipasangin toa gede-gede. Ya kan, oh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh, orang mau ke gereja tapi diganggu-ganggu. Itulah salib yang harus dipikul oleh orang Kristen. Dan ketika orang Kristen memikul salib, satu, tidak boleh membalas. Tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu. Makanya seperti itu. Kekristenan itu tidak boleh membalas kejahatan. Bahkan kepada orang yang memusuhi kamu sekalipun. Kamu harus berdoa dan meminta berkat. Memberkati orang-orang yang menganiaya kamu, membenci kamu, memusuhi kamu. Beda dengan Islam. Orang nggak salah saja, kalau ketemu Yahudi dan Nasrani, suruh pepet di jalan. Jadi Risa, saya rasa tidak perlu panjang lebar. Kalau sekarang kamu mungkin masih berkeras. Gini Risa. Nanti Gereja ada yang makan tubuh dan darah Kristus. aduh Risa, satu-satu lah Risa. Nanti kemana-mana Risa, kemana-mana. Udah gini aja. Begini, kamu tonton dulu gini Risa. Ini kamu lihat video-video saya. Penjelasan saya itu udah semua. Gimana nih makan tubuh dan darah, itu sudah saya jelaskan semua. Nggak usah banyak-banyak dulu, intinya begini. Pertama-tama, kamu harus... Yang buat sama Yesus. Benar kan? Ya udahlah, Risa. Saya rasa jangan banyak-banyak dulu. Nanti kamu banyak melawannya. Saya sarankan kepada kamu banyak belajarnya dulu sajalah ketimbang melawannya, oke? Kamu sudah jawab aja pertanyaan saya kalau saya salah. Kalau sekiranya saya salah, aku sudah jawab. Karena kan memang saya bilang. Risa, nanti kebanyakan, Risa. Kamu saja yang itu dulu saja. Nanti kebanyakan kemana-mana. Bilang, kan? Kita besok lagi. Ini saya mau rehat dulu. Saya rehat dulu ya. Biar Yesus memikul salib. Salib itu kan Yesus dipaksa memikul. Yang dibuat oleh orang Yahudi. Bukan Yesus yang menginginkan dia mati di salib itu. Risa, itu sudah saya jawab. Siapa yang menginginkan supaya Yesus disalib? Siapa yang menginginkan supaya Yesus ditelanjangi, dibunuh, digebukin seperti itu? Siapa yang menginginkan? Diarak seperti itu. Diarak di tengah-tengah masyarakat. Dibawa di bukit, di kayu, dipancung, digantung di sana, di atas kayu salib. Siapa yang menginginkan itu? Banyak orang Kristen katanya yang menginginkan itu Bapa di surga. Begini. Itu kemarin itu kontroversial itu. Itu statement saya yang sangat kontroversial di 2025. Begini. Keinginan untuk menyalibkan Yesus, keinginan untuk membunuh Yesus, keinginan untuk mempermalukan Yesus, mengarak dia di tengah jalan, di pasar, di ini, itu adalah keinginan daripada si jahat. Tetapi apakah Yesus membalasnya? Tidak. Bahkan di atas kayu salib dia berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ya maksudnya tadi dia Tuhan. Kenapa tadi aja membuat orang susah atau turun Tuhan, ke sana? ketika kamu mengatakan Tuhan itu, apakah itu Bapa di sorga? Kalau ketika kamu mengatakan Tuhan, di dalam pikiranmu Bapa di sorga, saya setuju dengan kamu bahwa Yesus bukan Bapa di sorga. Kalau kamu, tenang. Ketika kamu mengatakan Tuhan, kata Tuhan itu kamu maksud adalah Bapa di sorga, saya setuju dengan kamu bahwa Yesus bukan Tuhan di situ. Maksudnya Tuhan Bapa di sorga. Masalahnya banyak orang tidak tahu Tuhan itu apa. Tuhan itu adalah title, gelar. Itu bisa disematkan kepada siapapun. Kalau kamu takluk tunduk kepada iblis, maka iblis itu jadi Tuhanmu. Itu ada loh ayat di dalam Al-Quran. Apakah kita itu tidak pernah mengaku bahwa dirinya Tuhan? Ya, hanya tidak pernah mengaku dirinya Tuhan, maksudnya tidak pernah mengaku bahwa dirinya Bapa di surga, betul? Saya setuju dengan kamu itu. Ya, dia Tuhan gitu. Berarti yang benar dong yang saya bilang tadi. Ya belajar dulu Risa ya. Risa, kamu belajar dulu. Nanti kalau kamu udah banyak belajar, baru kamu ngobrol sama saya lagi, oke? Setuju? Kalau Kristen nggak perlulah berbuat baik ya, karena kan dosanya udah ditanggung sama Tuhan dan disebutkan sama Yesus kan. Risa, barang siapa menjadi milik Yesus, maka dia melakukan perintah-perintah Yesus. Bagaimana kamu katakan, orang Kristen tidak perlu lagi berbuat baik. Orang Kristen, dosanya udah ditebus, jadi bikin kejahatan nggak apa-apa. Risa, kalau kamu menjadi milik suamimu, apakah kamu berkuasa lagi? Sebentar, colong dengerin saya. Kalau kamu menjadi milik suamimu, apakah kamu berkuasa lagi atas tubuhmu itu sendiri? Kamu bisa menyerahkan tubuhmu kepada siapapun yang kamu mau? Kalau kamu suami dari orang? Bisa nggak?
Enggak. Baik, seperti itu juga orang-orang Kristen. Kami adalah umat yang sudah ditebus, dibayar oleh darah yang mahal. Maka hidup kami, tubuh kami bukan milik kami sendiri, tetapi milik dari yang empunya kami, yaitu Yesus. Nah, kalau kami milik Yesus, maka kami mengikuti perintahnya. Bagaimana mungkin kami milik Yesus tapi kami berbuat jahat? Yang seperti itu agama Islam. Nih, perhatikan. Kalau kamu agama Islam, Risa, kamu itu masuk surga walau kamu mencuri berzina. Perhatikan. Perhatikan ya. Coba dengar. Ini bukan kata saya. Perhatikan. Ini kata Muhammad. Perhatikan. Di mana? Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, pencuri. Ya, itu tidak. Itu ajaran agamamu. Di dalam ajaran agamamu, makanya mencuri, berzina, masuk surga. Yang penting mengucapkan syahadat. Aduh. Udah, Risa, kamu gini saja. Pesan saya sama kamu gini, sebentar. Risa, pesan saya sama kamu begini. Pesan saya sama kamu begini. Ini video kita. Risa, tenang. Risa, ini saya sudah mau istirahat. Gini. Video ini, aduh, Risa, video ini saya simpan. Astaga. Risa, tenang, Risa gini, Risa tenang. Kita bisa lanjut lagi diskusinya. Nanti kamu turunkan dulu emosi kamu. Saya tunggu kamu di lain kesempatan. Hari ini saya mau istirahat dulu karena saya udah capek, Risa. Saya mau istirahat dulu. Nanti kamu diskusi lagi dengan saya, kamu tonton lagi nanti video ini ya. Saya simpan di link di YouTube saya. Linknya ada di profil. Oke? Istirahat dulu, Riva. Istirahat dulu, ya istirahat dulu. Teman-teman, nanti kalau kita tanggapin terus nggak kelar-kelar, sementara saya sudah capek, bibir saya saja sudah kering begini lah. Ya, teman-teman ya. Saya istirahat dulu. Teman-teman, kita rehat dulu. Teman-teman, video yang tadi saya simpan di YouTube saya. YouTube saya ada di profil. Cek saja di profil saya. Teman-teman lihat di situ akun asli saya, akun Facebook, akun apa semua ada di profil. Teman-teman sekalian, saya rasa itu saja dulu. Sampai ketemu lagi di diskusi-diskusi selanjutnya. Teman-teman support, dukung channel ini ya teman-temannya. Tap-tap layar, share, bagikan, klik love orange, dan ikuti channel yang asli ya. Teman-teman, bagi teman-teman yang memiliki finansial yang berlebih, teman-teman juga bisa mensupport channel ini, supaya channel ini terus mengudara. Dukung terus program saya, program Edis TV, diskusi lintas agama yang santun, tidak hujat-menghujat, tidak maki-memaki. Berdebat keras, tapi tidak menghujat. Berdiskusi, tetapi tidak mencaci maki. Ya teman-teman ya. Support program ini teman-teman. Silakan tangkap layarnya. Kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support saya. Karena teman-teman, program-program pengadaan kita, acara seperti ini itu juga memerlukan biaya ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support saya di situ. Atas nama Edis Butar. Hati-hati teman-teman, banyak penipuan-penipuan. Kalau bukan yang di atas ini, itu sudah pasti akun palsu. Karena ada yang motong video saya ini, kemudian nanti ditempelin dengan rekening orang, ditempelin dengan kiris orang ya. Saya nggak pernah ada kiris-kirisan. Ya, jadi teman-teman hati-hati dengan penipuan-penipuan. Kalau teman-teman mau support saya, di sini tempatnya. Saya rasa itu saja teman-teman. Sampai ketemu lagi di diskusi-diskusi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Naswa Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati
dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain, sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisy menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisy menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5, 10, tapi bisa juga 7 tambah 3, lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian mau milih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisy Shihab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup? Apa alasannya? Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para nabi dan rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Di sini dituliskan, mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut Nabi terakhir? Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi, sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ashab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya.
Sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad dalam tanda kurung Muhammad." Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Kalamiyah, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan Nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para Nabi itu untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW, adalah sama. Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka. Maka dari itu, semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan, bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain. Diutusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia. Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui teman-teman mengapa Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini, semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut nabi terakhir, teman-teman, mari kita simak ya. Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar, teman-teman, dan dapat memaklumi
Mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah, teman-teman? Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada Rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya, mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya Rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada Nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang Nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut Rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi Rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna. Karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna, maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman. Artinya, wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk membawa agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin Al-Fikri, para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu. Sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyin. Artinya pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu, umat manusia tidak memerlukan lagi kepada nabi sesudah Nabi Muhammad, sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia, dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna. Yang perlu diingat, jangan menghujat ya teman-teman. Mengutip sindonews.com, inilah ke-10 keistimewaan Rasulullah.
Yang pertama, air liur Rasulullah menjadi obat. Dari Saul bin Sa'ad berkata, saat Rasulullah dan para sahabat akan berperang di Khaybar, Rasulullah bersabda bahwa ia akan memberikan bendera kepada seorang pria yang cinta dan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, dan Allah akan memberikan kemenangan. Rasulullah mencari Sayyidina Ali, akan tetapi para sahabat mengatakan bahwa Ali sedang mengalami sakit mata. Rasulullah memerintah para sahabat untuk mendatangkan Ali kepada beliau. Kemudian Rasulullah meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Seketika itu sakit matanya sembuh seakan-akan tidak ada bekas sakit sebelumnya. Kemudian sahabat Khalid bin Ali mengaku pernah digigit kalajengking di kakinya. Lalu Nabi meludahi kakinya dan mengusapnya. Seketika hilang sakit dan berhenti darahnya keluar. Khalid bin Ali mengatakan, aku digigit oleh kalajengking ketika aku di dekat Nabi Muhammad, lalu beliau meludahi kakiku dan mengusapnya. Yang kedua, rambut beliau membawa berkah. Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tak pernah kalah di medan perang. Di setiap perang, Khalid selalu meraih kemenangan dan membuat nyali musuh ketakutan. Ternyata penyebabnya tak lepas dari keberkahan rambut Nabi Muhammad yang selalu dia bawa ketika perang. Rambut beliau juga dijadikan sebagai obat bagi orang sakit. Yang ketiga, keringat Nabi Muhammad menjadi minyak wangi. Anas bin Malik menceritakan keberkahan keringat Nabi Muhammad sebagai minyak wangi. Beliau mengatakan, Nabi masuk ke rumah kami dan beliau qailullah, tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu Nabi berkeringat, kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi Muhammad ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau perbuat? Ummu Sulaim mengatakan, ini keringatmu wahai Rasulullah, aku jadikan minyak wangi dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi. Yang keempat, tidak memiliki bayangan. Asyadid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yazib Antus Hahaha menyebut di antara kekhususan Nabi Muhammad adalah tidak memiliki bayangan. Karena memang beliau adalah cahaya dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Nabi tidak memiliki bayangan meskipun ada sinar matahari. Ini didukung oleh doa Nabi yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai cahaya. Hal ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang menjelaskan tentang bacaan Nabi dalam doa sujudnya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku juga cahaya, di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya, serta di atasku cahaya, juga di bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, jadikanlah aku cahaya. Yang kelima, tidak pernah menguap. Dalam kitab Al-Qashais Al-Kubra, Imam Asyuyuti menyebutkan riwayat Nabi Muhammad yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Ditakris oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Tariq dan juga Ibnu Abi Saibah dalam Musannafnya, dan dari Isa Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Al-Asham, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menguap sama sekali. Yang keenam, hati beliau tidak pernah tidur. Keistimewaan lainnya adalah kedua mata beliau tertidur, namun tidak demikian dengan hati beliau. Suatu waktu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah tentang tidurnya selepas sholat witir. Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur setelah sholat witir? Beliau menjawab, betul Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur dan tetapi hatiku tidak pernah tidur.
Ini sejalan dengan apa yang disebutkan beliau bahwa para nabi tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam. Hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan begitu juga para nabi tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur. Yang ketujuh, jubah beliau sembuhkan orang sakit. Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertaburuk dengan jubah Nabi. Dari Abdullah bin Kaisan berkata, diperlihatkan kepadaku sebuah jubah tayalisah dari Kisra dan kerahnya berbahan dibaj. Juga kedua sisinya dijahit dengan dibaj. Asma berkata kepada budaknya, "Wahai Abdullah, jubah ini dahulu ada pada Aisyah hingga ia wafat. Setelah Aisyah wafat, aku pun mengambilnya. Dulu Rasulullah sering memakai jubah ini. Kami pun biasa mencuci jubah ini dengan air untuk menyembuhkan orang yang sakit." 8. Darah bekam Nabi diminum sahabat. Darah Rasulullah benar-benar barokah. Sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pernah meminum darah Nabi. Diceritakan Abdullah datang kepada Rasulullah ketika beliau sedang berbekam. Setelah Rasulullah selesai, maka beliau memberikan darah berbekam itu sambil berkata, "Pergilah dan sembunyikan darah ini dari manusia." Maka aku pergi dan meminum darah itu. Selepas itu aku mendatangi Rasulullah kembali. Lalu Rasulullah bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Abdullah menjawab, "Aku sudah sembunyikan darah itu di tempat yang tidak boleh dilihat oleh manusia." Baginda Nabi berkata lagi, "Jangan-jangan kamu telah meminumnya?" Beliau menjawab, "Ya, aku telah meminumnya, wahai Rasulullah." Setelah meminum darah itu, Nabi Muhammad berkata kepada Abdullah, "Sungguh engkau telah menjaga dirimu dari api neraka." Yang ke-9, tidak pernah ihtilam atau dalam tanda kurung mimpi basah. Ihtilam adalah keluarnya air mani karena sebab mimpi atau fantasi. Di Indonesia sering disebut dengan mimpi basah. Dan itu tidak pernah terjadi pada Nabi Muhammad. Dalam kitab hadis Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabarani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Yang ke-10 yang terakhir, teman-teman, dapat melihat dan mendengarkan ringkihan langit. Dari sahabat Abu Dzar, Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ringkihan langit. Dan memang pantas langit bersuara ringkih, karena di setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya dan sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Keistimewaan lain dari Nabi Muhammad disebutkan ketika beliau buang air tidak ada bekasnya sama sekali. Dalam kata lain, semua kotoran beliau ditelan bumi, tak sedikit pun yang tertinggal. Beliau juga mampu melihat ke belakang dengan jelas sebagaimana beliau melihat ke depan. Itulah ke-10 keistimewaan Nabi Muhammad yang juga menjadi bukti kenabian beliau. Rasulullah adalah manusia sebagaimana umatnya, akan tetapi Allah menjadikan beliau sebagai manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya. Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang saya kutip dari sebuah artikel yang akan menggemparkan kita semua.
Karena kisah ini berisi sebuah cerita tentang para sahabat Nabi Muhammad yang katanya masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat ini bisa masuk surga? Sedangkan junjungan mereka sendiri pun tidak mempunyai kepastian surga. Seperti yang diungkap Bapak Quraisy Shihab berikut ini. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Mendengar apa yang dikatakan Bapak Quraisy Shihab tadi, jelaslah bahwa Rasulullah pun tidak pasti masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat masuk surga jika sang junjungan sendiri tidak punya kepastian surga? Memang sedikit aneh sih teman-teman. Nabi tidak pasti masuk surga, tapi para sahabat masuk surga. Mungkinkah para sahabat lebih baik dari sang Nabi? Untuk itu, mari kita simak kisah para sahabat Nabi berikut ini dan temukan alasan mengapa mereka bisa masuk surga. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Semua manusia pasti menginginkan masuk surga Allah SWT, namun tidak semua jiwa bisa masuk surga. Ada banyak tantangan dan perjalanan yang sangat panjang yang harus dihadapi umat Islam hingga mendapat kesempatan ala SWT untuk masuk surga. Itu juga belum tentu langsung masuk surga. Mungkin harus ke neraka untuk menghapus dosa-dosa terlebih dahulu. Meski demikian, kita bisa belajar dari kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga Allah. Mereka tidak begitu saja mendapat tempat yang keindahannya kekal abadi. Berbagai ujian keimanan dan fisik dalam mengarungi kehidupan mereka di jalan Allah SWT. Siapa sajakah sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga? Simak selengkapnya dalam ulasan berikut ini. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis terdapat 10 sahabat Nabi SAW yang masuk surga. Hadis tersebut berasal dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Adapun kisah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang dikutip dari buku biografi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karya Sujai Fadil 2020. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW, menemaninya dan membenarkan perkataannya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliaulah yang dipilih menjadi imam dan melanjutkan kepemimpinan sebagai khalifah. Yang kedua, Umar bin Khattab. Sahabat Nabi Muhammad SAW selanjutnya yang dijamin masuk surga adalah Umar bin Khattab. Dedikasi beliau kepada agama Islam sangatlah besar. Walaupun sebelum ia memutuskan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ia ingin membunuhnya. Setelah masuk agama Islam, Umar bin Khattab menjadi orang yang paling berani dan mendapat gelar Al-Furuq, yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan saudagar kaya raya, namun kekayaan tersebut tidak membuatnya sombong, namun kebalikannya. Utsman menggunakan hartanya untuk zakat, sedekah, dan infak. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab, beliau melanjutkan kepemimpinannya dan juga melanjutkan tugas untuk menyusun mushaf Al-Quran. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau banyak belajar Islam dari usianya sejak kecil. Ali bin Abi Thalib pernah ditinggal Nabi Muhammad SAW saat perang Tabuk untuk menjaga para wanita dan anak-anak. Setelah meninggalnya
Utsman bin Affan, beliau meneruskan kepemimpinannya. Namun di masa kepemimpinannya banyak sekali pertentangan dan perpecahan kelompok dengan pemikiran masing-masing. Talhah bin Ubaidillah, meski tak seterkenal para khulafaur rasyidin, namun beliau merupakan sosok perlindung bagi Nabi Muhammad dalam perang Uhud dengan menangkis anak panah dengan tangannya hingga kehilangan jari-jarinya. Selain itu, Thalib bin Ubaidillah disanjung karena kebaikan hati dan sedekah beliau. Yang keenam, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam merupakan orang pertama yang berani mencabut pedangnya di jalan Allah SWT saat ia menduga ada orang musyrik yang sewenang-wenang kepada Nabi Muhammad SWT. Perjuangannya untuk masuk ke Islam tidaklah mudah. Beliau sempat disiksa oleh pamannya sendiri agar tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf merupakan seorang saudagar yang kaya raya. Walaupun seorang yang berlimpah harta, beliau banyak menggunakan hartanya untuk kaum muslimin. Ketika mendengar bahwa dirinya akan masuk surga, Abdurrahman bin Auf khawatir apakah layak masuk surga dan merasa dirinya bukanlah siapa-siapa. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi Muhammad SAW dari ibunya. Ketika mendengar Islam di Mekah, Sa'ad langsung menghampiri Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang pertama yang meletakkan anak panah di jalan Allah SWT. Beliau juga dipilih menjadi komandan perang Qadisiyah dan diangkat menjadi gubernur Kufah di masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kesembilan, Sa'id bin Zaid. Apabila seseorang yang mampu membuat Umar bin Khattab yang keras bisa masuk ke dalam Islam, beliau adalah Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah bin Khattab. Beliau mengadakan pertemuan di Darul Arqam dan sebelumnya menyampaikan dakwah di dalamnya. Sa'id bin Zaid tidak pernah absen dari peristiwa penting dan peperangan bersama Nabi Muhammad SAW kecuali di perang Badar. Yang ke-10, Abu Ubaidah bin Zarah. Abu Ubaidah bin Zarah merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad yang lemah lembut namun cekatan. Beliau termasuk salah satu generasi pertama yang masuk Islam. Ketika perang Uhud, dua gigi depannya copot, malah tampilan dirinya makin bagus. Giginya ompong dikarenakan ia mencabut dua rantai yang masuk melalui lubang kancing topi besi di wajah Nabi Muhammad SAW karena terkena tebasan. Dari 10 kisah tadi, semua sahabat Nabi itu terkenal dengan perbuatan baiknya. Apakah standar umat muslim masuk surga adalah dengan berbuat baik? Perbuatan baik tentu tidak dapat menyelamatkan. Seorang ustadz pernah berkata seperti ini. Mengantarkan kita masuk ke surga itu bukan amal perbuatan kita. Kita semua masuk ke dalam surga Allah kelak itu lantaran mendapat anugerah dari Allah dan mendapat rahmat dari Allah. Jadi bukan karena amal ibadah kita. Apa tanggapan teman-teman setelah menyimak kisah ini? Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu
hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini teman-teman ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui. Apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, gimana ini teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng. Menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya. Sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya. Terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha?
Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran dengan kesibukan membaca kalamullah dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih, Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya, itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Dia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kiai Haji Maimun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran. Kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham. Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu. Ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca, hanya suka mengimani, tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani teman-teman.
Sebagai contoh teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet-apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi teman-teman. Fenomena pemurtadan dan kelompok Islam radikal. Sejumlah sarjana Islam mengemukakan hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Masalah pemurtadan selalu menjadi isu penting dalam sejarah wacana keislaman. Dalam Islam, tindakan atau sikap seseorang muslim meninggalkan agama Islam, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, disebut dengan ridah atau irtidad dalam bahasa Arab. Dan orang muslim yang melakukan tindakan ini disebut murtad. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yakut tadi teman-teman, dengan mengatakan toa itu seperti gonggongan anjing, dia sudah murtad teman-teman. Itulah sebabnya saudara-saudara muslim menganjurkan dia untuk istighfar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Lanjut. Seorang dikatakan murtad belum tentu mereka pindah atau konversi ke agama baru. Bisa juga mereka kemudian memilih untuk tidak beragama, menjadi sekuler, ateis, agnostik, dan lain sebagainya. Masalah pemurtadan ini bukan hanya diskursus dan fenomena eksklusif dalam Islam saja, tetapi juga dalam agama-agama lain ya. Ada banyak pendapat di kalangan sarjana muslim tentang status ridah yang dan bagaimana seharusnya memperlakukan seorang murtad. Ada yang berpendapat ridah adalah masalah kepolitikan, bukan masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang keluar dari Islam murtad tidak perlu dikenai hukuman apapun, termasuk hukuman pembunuhan. Karena itu akan bertentangan dengan doktrin Islam dan Al-Quran yang menggaransi kebebasan bagi seseorang untuk beriman dan beragama atau tidak beriman dan tidak beragama. Bagi mereka, sejarah hukuman pembunuhan bagi orang-orang yang keluar dari Islam lebih mengacu pada fenomena dan alasan sosial politik belaka. Dengan kata lain, kata murtad bagi mereka mengacu pada pengertian pembangkangan politik ketimbang pemberontakan teologis. Tak ada konsensus mengenainya. Tetapi ada pula yang berargumen bahwa masalah pemurtadan adalah masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang mendeklarasikan diri keluar dari Islam harus dihukum bunuh seperti yang dipraktikkan oleh generasi Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Menariknya, sejumlah sarjana Islam terkemuka, baik klasik maupun kontemporer, baik Sunni maupun Syiah, sebut saja seperti Muhammad bin Ahmad al-Saraki, Abu al-Walid al-Baji, Ibrahim al-Naqi, Ibnu al-Human, Buharuddin al-Mahinani, hingga Ali Goma, Husin Ali Mutazir, Zafir Ahmad Gamidi, dan Torik Ramadan menyatakan tidak ada konsensus dari para ulama tentang hukuman bunuh bagi seorang murtad. Mereka juga menegaskan bahwa hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Nah, sekarang kalau kita melihat, ada seorang ustadz mengatakan, siapa namanya itu, Abdul Somad, bilang
Bagi yang murtad darahnya halal. Nah, gimana ya dengan Abdul Somad ini teman-teman? Dia sudah tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulunya teman-teman. Lanjut, masalah sejarah dan fenomena pemurtadan dalam Islam ini dengan baik dikupas oleh Abdullah Said dalam Freedom of Religion, Apostasy and Islam, atau Taha Jabir Al-Wani dalam Apostasy in Islam, Historical and Scriptural Analysis. Tulisanku ini tak bermaksud membahas secara lebih dalam dan detail tentang pemurtadan ini, tetapi ingin menyajikan sejumlah fenomena pemurtadan di kalangan masyarakat Islam kontemporer, di mana banyak orang-orang yang memilih keluar dari Islam bukan lantaran menghadapi peliknya masalah teologi keislaman misalnya, melainkan dikarenakan telah muak menyaksikan perilaku Islam itu sendiri, khususnya kalangan muslim ekstremis. Nah, ini juga yang buat saudara-saudara kita muslim murtad teman-teman. Nggak tahu ya Abdul Somad termasuk orang yang Islam atau muslim yang ekstremis atau enggak ya, karena dia bilang siapa yang murtad darahnya halal. Bisa jadi Somad salah satu Islam ekstremis. Berikutnya, faktor trauma. Bagi kelompok Islam militan konservatif, pemurtadan adalah tindakan haram dan kaum murtad harus dibunuh. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa banyak kaum Islam yang memilih menjadi murtad justru karena mereka trauma dengan perilaku brutal kelompok radikal Islam itu sendiri. Lihat misalnya penuturan sejumlah mantan muslim dalam buku Living Islam, Apostate Speak Out, yang diedit oleh Ibnu Warak, nama samaran, seorang pensiunan Islam kelahiran Rajkot, India. Dalam buku yang sangat provokatif ini, sejumlah ex-muslim bersuara keras memberi kesaksian tentang kebobrokan perilaku kelompok muslim radikal di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Pakistan, Bangladesh, Aljazair, Iran, Afghanistan, dan lain sebagainya. Para penulis buku ini sebelumnya merupakan para sarjana aktivis muslim yang taat saleh sampai akhirnya mereka menyaksikan momen-momen mengerikan dalam hidup mereka hingga akhirnya mereka menyatakan goodbye pada Islam. Lihat teman-teman, mereka ini adalah saksi keekstriman Islam teman-teman. Kini mereka memilih menjadi Kristen, agnostik, ateis, humanis, sekularis, free thinker, dan lain sebagainya. Setelah mendeklarasikan dari emoh pada Islam, mereka kemudian pada umumnya memilih tinggal di Barat, khususnya Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, dan Australia. Karena kalau mereka tinggal di Arab ya pasti dipenggal teman-teman. Sebagai suaka baru mereka dengan pertimbangan satu, masalah ketidakamanan jika mereka tinggal di negara asal mereka, sebab seorang yang pindah agama dihukumi murtad dan mereka itu bisa dibunuh. Nah, benar apa yang saya katakan tadi kan teman-teman. Yang kedua, lantaran di Barat ada jaminan soal kebebasan beragama. Nah, kalau di negara asal mereka hanya satu agama teman-teman. Kalau mau meluk agama lain ya siap-siap dipenggal karena darahnya halal. Inilah ajaran Islam yang asli. Berikutnya, buku yang ditulis oleh kaum murtad ini penting untuk disimak sebagai kritik tajam atas tindakan radikalisme agama yang dilakukan oleh, meminjam istilah Muhammad Said Asmani, kelompok ekstrim yang sering menebarkan kekerasan dan kebencian dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan, tanpa disadari bahwa perilaku sadis dan barbar mereka telah menyebabkan sebagian umat Islam frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap agama mereka, kemudian memilih hengkang dari Islam. Ini menunjukkan bahwa masalah pemurtadan atau proses konversi tidak semata-mata masalah teologi keagamaan, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi.
Itulah yang dialami Ibnu Warok, Ali Sina, Anwar Saik, Faisal Muhammad, Syarek Malik, Samia Libini, Abul Qasem, dan masih banyak lagi. Semula mereka adalah para pemeluk Islam saleh yang kemudian memilih keluar dari agama ini setelah mereka mengalami dan menyaksikan peristiwa tragis dalam sejarah hidup mereka. Simak misalnya penuturan Ali Sina dalam Why I Live Islam, My Passage from Faith to Enlightenment. Ali Sina yang masih keturunan Ayatollah Iran ini menuturkan pengalaman getir hidupnya menyaksikan serangkaian horor di negaranya Iran. Dia mengatakan sejak Ayatollah Khomeini berhasil menggulingkan diktator Shah Reza Pahlavi pada tahun 1979, segera ia mengganti ideologi sekuler negara dengan ideologi Islami yang tunduk sepenuhnya pada otoritas Khomeini. Masih menurut Ali Sina, alih-alih ingin menegakkan kedaulat Tuhan, dalam praktiknya yang terjadi justru penegak kedaulatan Khomeini, di mana melalui agen rahasianya yang bernama Saza Mene Atelaat Fa Amniate Keskharar, yang disingkat Shefak, dia dan para pendukungnya menghancurkan siapapun yang tidak mau tunduk pada otoritas politik keagamaannya, termasuk bekas sekutunya. Maka pada saat Imam Khomeini berkuasa, kata Sina, nyawa pun menjadi sangat murah. Ribuan orang Irak dibunuh sebagai efek perang teluk antara Iran-Irak. Ribuan pengikut Bahai Faith disiksa dengan tuduhan murtad, dan ribuan penduduk Iran yang menolak otoritas politik dan agama sang imam dipenjara. Nasib kaum perempuan lebih tragis lagi. Sebelum dibunuh, mereka diperkosa oleh tentara syariat dengan alasan sebagai imbalan pembangkangan kepada sang Ayatollah sekaligus tiket menuju surga. Ngeri teman-teman, tiket menuju surga. Peristiwa tragis semasa rezim Khomeini ini membuat Ali Sina trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap Islam sehingga ia memilih murtad. Sekarang ia mendirikan Faith Freedom Foundation untuk mengadvokasi orang-orang yang ingin meninggalkan Islam. Selain Ali Sina, pengalaman getir juga dialami oleh Abul Qasem Bangladesh, Syarek Malik Pakistan, Anwar Saik Pakistan Bertain, Nadia dari Maroko, Samia Libina dari Tunisia, Azad dari India, dan masih banyak lagi. Setelah mengalami dan menyaksikan sejumlah peristiwa tragis kekerasan agama yang dilakukan kaum muslim radikal di negara mereka, mereka kemudian hijrah ke iman yang baru. Memang tidak bisa dipungkiri di negara-negara berbasis Islam itu telah terjadi sejumlah peristiwa sadis yang dilakukan sekelompok rezim muslim militan dan kaum radikal agama demi ambisi politik kekuasaan mereka. Atas nama agama dan penegakan syariat Islam, mereka melakukan serangkaian teror dan kekerasan terhadap kelompok minoritas dan lawan-lawan politik agamanya. Penulis perempuan Mesir Bat Ye'or telah menunjukkan dengan baik sebagian dari sejarah gelap radikalisme kelompok militan konservatif terhadap kaum minoritas ini dalam buku The Decline of Eastern Christianity Under Islam From Jihad to Dhimmitud. Dalam buku ini, dia berpendapat bahwa konsep dhimmi, khususnya Kristen dan Yahudi yang secara literal mengacu pada definisi protected people, orang-orang yang dilindungi, dalam realitasnya justru menjadi
atau menjadi kelompok yang diperas, dieksploitasi karena di samping dipaksa membayar pajak pada pemerintah, mereka tidak pernah menikmati hak-hak sipil sebagai warga negara. Di negara-negara berbasis syariat Islam, mereka memang menjadi warga negara kelas 2, kalau bukan malah tidak berkelas lagi. Wah. Tidak hanya non-muslim saja, kaum muslim yang kebetulan berseberangan dengan ideologi dan aliran keagamaan rezim penguasa, baik rezim Sunni maupun Syiah, juga mendapat perlakuan kejam dan diskriminatif. Sebagian dari kaum muslim yang dizolimi oleh rezim Islam ekstrem ini masih bertahan memeluk Islam. Tetapi sebagian lain lebih memilih kabur ke negeri lain dan emoh memeluk Islam lagi. Ilustrasi di atas merupakan peringatan keras sekaligus memberi pelajaran berharga bagi umat Islam. Dengar ini saudara-saudara Islam, khususnya kelompok muslim militan konservatif yang selama ini getol berdakwah dengan cara-cara kekerasan dan intoleran. Perilaku brutal dan aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya menyebabkan simpati publik terhadap kaum muslim merosot, atau melorotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Islam sebagai agama damai, toleran, pluralis, dan rahmatan lil alamin. Tetapi lebih dari itu, tindakan konyol kaum radikal agama ini telah menyebabkan pemurtadan sebagian umat Islam itu sendiri. Kedepan kaum muslim harus menebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, dan toleran, bukan dengan tindakan keras, kasar, dan intoleran yang justru merugikan Islam dan kaum muslim itu sendiri. Jika memang Islam itu agama rahmat bagi alam semesta, maka buktikan itu dengan tindakan nyata. Wallahu alam bishawab. Nah, itulah fakta-fakta yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, teman-teman. Kiranya fakta-fakta ini dapat membuat kita semua sebagai umat Kristen semakin bersemangat berdoa, terlebih memberitakan Injil kepada saudara-saudara muslim kita yang benar-benar rindu, yang benar-benar ingin dan haus mendengarkan kabar baik, teman-teman. Karena Alkitab memang mengatakan ada orang-orang yang hatinya sudah tertutup untuk Injil dan mereka tidak akan pernah mendengarkan kabar baik itu. Bagi saudara-saudara muslimku, segeralah murtad, karena sesuai dengan apa yang kita bacakan hari ini, banyak sekali fakta-fakta yang di luar nalar yang bisa menjadi alasan kalian untuk meninggalkan agama Islam. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.